Pemirsa, 5 kantong jenazah korban kapal motor penumpang Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumeneb selesai teridentifikasi. Ya pemirsa, data korban meninggal yakni Sri Indratmo Wijaya, 47 tahun, alamat Pati, Jawa Tengah. Siti Fatimah, 57 tahun, alamat Makassar, Sulawesi Selatan. Sari Sukoco, 39 tahun, alamat Tulung Agung, Jawa Timur. Rino Eka Putra, 48 tahun, alamat Agam, Sumatera Barat. Dan Yedi Hendrawan, 63 tahun, alamat Kapuas, Kalimantan Tengah. Kelima jenazah yang diterima oleh Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim teridentifikasi setelah tim Dokes Polda Jatim memeriksa data primer dan sekunder korban. Selanjutnya tim Dokes dan juga pihak Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim langsung menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga untuk segera disemayamkan. Di sisi lain, operasi pencarian korban lainnya oleh tim gabungan terus dilakukan. Saat ini operasi delay tetap masih berjalan sampai dengan ditentukan selesai oleh Basarnas atau BPBD. Kemudian bagi keluarga masyarakat yang kehilangan yang akan memberikan data, kami persilakan untuk memberikan informasi. Keluarga salah satu penumpang kapal Mutiara Sentosa II di Makassar, Sulawesi Selatan pun terkejut saat menonton siaran langsung kebakaran kapal di media sosial, melihat sosok anggota keluarga mereka dan berharap keluarga mereka ditemukan selamat. Keluarga Siti Fatimah, penumpang kapal Mutiara Sentosa II, berkumpul bersama di Jalan Sultan Abdullah II, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak henti-hentinya menangis histeris. Keluarga baru mengetahui Siti Fatimah berada di kapal Mutiara Sentosa II setelah menyaksikan siaran langsung insiden kebakaran kapal di media sosial dan melihat sosok Siti Fatimah. Dugaan keluarga itu diperkuat setelah petugas Basarnas menghubungi untuk meminta keterangan, data pribadi serta foto KTP sebagai bagian dari proses identifikasi. Siap-siap orang aneh. Ini parkwe, ini yang tadi itu bilang balik, yang ini nih. Yang kebakaran belum ketemu. Berdua tapi waktu kebakaran dia dorong anaknya untuk loncat. Dia kan takut air, Pak. Nggak tahu berenang. Terus itu yang kita bilang di video itu ya, kakak itu bagaimana cerita sampai ketahuan itu, Pak? Itu waktu secara langsung tiba-tiba dilihat orang mau video, tiba-tiba dilihat, makanya kita screenshot. Ternyata betul dia. Pemirsa, operasi pencarian korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di perairan utara Pulau Sapudi, Sumeneb terus dilakukan. Selain mengerahkan sejumlah kapal penyelamat, tim gabungan juga mengerahkan 1 unit helikopter untuk memaksimalkan pencarian dari udara. Tim gabungan menerbangkan 1 unit helikopter untuk melakukan pengamatan dari udara dan menyisir lokasi kebakaran KMP Mutiara Sentosa II. Langkah ini dilakukan untuk menjangkau area yang sulit terlihat dari permukaan laut sehingga proses pencarian dan evakuasi dapat berjalan lebih cepat. Operasi pencarian hingga kini masih terus dilakukan dengan melibatkan kapal perang, KRI Nala TNI AL, KN Permadi Basarnas, Polairut Polda Jawa Timur dan berbagai unsur SAR gabungan lainnya termasuk nelayan. Ya pemirsa, 62 penumpang korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II tiba di Pelabuhan Masa Lembu, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Seluruh korban dievakuasi dengan selamat dan mendapat perawatan medis. Sebanyak 62 penumpang korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II tiba di Pelabuhan Masa Lembu, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Para korban dievakuasi petugas menggunakan kapal TB Hasnur 26. 62 korban selamat yang tiba terdiri dari 58 laki-laki dan 4 perempuan. Setibanya di Pelabuhan Masa Lembu, seluruh korban menjalani pemeriksaan kesehatan. Jenis kelamin laki-laki sebanyak 53
8 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Semuanya dalam kondisi selamat, tapi ada beberapa penumpang ini yang harus ada penanganan medis lanjutan dan sudah ditangani oleh pihak berwenang di Pulau Masalembu. Setelah melewati proses pemeriksaan medis, para korban akan dibawa ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk bertemu dengan keluarga. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, terbakarnya KMP Mutiara Sentosa II menyisakan cerita tersendiri bagi para penumpangnya. Ya, mereka harus berjuang untuk bisa menyelamatkan diri dari kapal, banyak di antaranya yang terpaksa melompat ke laut. Kebakaran hebat yang terjadi di kapal Mutiara Sentosa dengan cepat menyebar ke badan kapal. Penumpang pun panik. Mereka berusaha menyelamatkan diri dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melompat ke laut. 2 penumpang yang selamat membagikan cerita detik-detik saat kapal terbakar. Sunarto dan Ahmad bercerita saat kejadian kapal dipenuhi asap. Penumpang pun panik. Ceritanya? Lompat. Kan sama anaknya, bisa lompat sama anak? Saya sendiri, dia sama bapaknya. Oh gitu. Dikasih jaket pelampung nggak, Bu? Dikasih. Berapa jam setelah kebakaran itu sampai loncat ke laut, Bu? 1 jam lebih. Berarti api menjalar langsung lompat gitu ya? Iya. Bu, lompat itu langsung menuju kapal pembantu atau masih jauh, Bu? Masih jauh, Pak. Dari data Basarnas, korban yang tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, 133 penumpang selamat, 5 meninggal dunia. Sementara jumlah korban yang hilang masih belum diketahui karena manifest penumpang masih simpang siur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, keluarga penumpang kapal motor Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumeneb terus berdatangan ke posko terpadu di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menunggu kepastian nasib keluarga yang hingga kini masih belum diketahui. Keluarga penumpang kapal Mutiara Sentosa II mulai mendatangi terminal penumpang Gapura Surya Nusantara di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Keluarga mencari informasi terkait nasib penumpang kapal yang terbakar di perairan Sumeneb. Mereka mengaku hilang kontak dengan keluarga maupun rekan kerja yang menjadi penumpang kapal motor Mutiara Sentosa II. Ketika kabar tentang terbakarnya kapal ini sudah tersiar, HP-nya sudah tidak bisa dihubungi begitu. Tapi kayaknya operator dan tim yang ada di sini nggak punya daftar juga begitu. Jadi saya bingung. Manifestnya penumpang belum keluar ya? Sementara kalau saya cocokkan dengan pengakuan operator atau tim yang ada di sini, status dari adik saya itu semalam waktu mau berangkat, dia adalah kapal ini. Begitu. Nah, dia berstatus persiapan berangkat. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sumeneb bersama TNI Polri juga menyiapkan posko dan rumah sakit rujukan untuk memastikan penanganan korban berjalan cepat. Posko terpadu didirikan di Pelabuhan Kalianget dan posko kesehatan di 3 rumah sakit rujukan. Kita tadi sudah antisipasi juga pembuatan posko di 3 pulau-pulau yang terdekat di tempat terjadinya kejadian kebakaran kapal. Kemudian kita juga menyiapkan posko kecil di 3 rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Dalam kebakaran ini, 5 orang meninggal dunia, sementara 30 orang lainnya hilang masih dalam pencarian tim SAR. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, 4 bangunan di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Petugas mengerahkan 12 unit damkar untuk memadamkan api. Adeksa baru. Petugas damkar berjibaku memadamkan api yang membakar sejumlah bangunan di Jalan Adiaksa Baru, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di tengah kobaran api, sejumlah warga berusaha memindahkan barang-barang berharga mereka. Api padam 1 jam kemudian dengan pengerahan 12 unit damkar. Besarnya kobaran api membuat 3 rumah dan 1 unit kos-kosan hangus terbakar.
Api juga turut menghanguskan 1 unit mobil dan 1 unit sepeda motor. Tidak ada korban jiwa, petugas menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.